Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Saputri, NIM 190155201013. Saya dari jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan menjelaskan makalah pemrograman berorientasi objek untuk memenuhi tugas UAS yang diberikan oleh dosen pengampu Nurfa Linda. Langsung saja, di makalah saya ini terdapat kata pengantar, terdapat juga daftar isi, dan juga terdapat bab-bab yang akan memenuhi makalah tersebut. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama di bab 1 ada latar belakang, ada rumusan masalah, dan ada tujuan. Di bab 2, pembahasan, ada definisi dan pengertian PBO, ada konsep dasar PBO, ada karakteristik PBO, ada program-program yang mendukung PBO, dan pembahasan yang terakhir, penerapan program C++ pada PBO. Nah, pada bab ketiga, penutup, akan ada kesimpulan. Yang terakhir, daftar pusaka. Langsung ke pendahuluan ke bab 1, latar belakang. Sedikit akan saya bacakan. Pada saat ini, perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang dengan sangat pesat. Berbagai kemudahan memperoleh informasi dari berbagai penjuru dunia dapat kita nikmati dalam hitungan detik. Nah, kita lanjut ke paragraf yang kedua. Pemrograman berorientasi objek atau Inggris Object Oriented Programming, disingkat OOP, merupakan kerangka pemrograman yang berorientasikan kepada objek. Semua data dan fungsi di dalam kerangka ini dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek. Bandingkan dengan logika pemrograman terstruktur. Setiap objek dapat menerima pesan, memperoleh data, dan mengirim pesan ke objek lainnya. Nah, di bab 1 ada juga rumusan masalah. Dalam rumusan masalah ini kita akan membahas beberapa masalah yang berkaitan dengan definisi dan pengertian PBO, konsep dasar dan dari pemrograman berorientasi objek. Yang ketiga ada karakteristik PBO, keempat program-program pendukung PBO, dan yang kelima ada contoh program. Nah, di bab 1 juga ada tujuan. Tujuannya kita bisa mengetahui lebih banyak tentang PBO, mengetahui konsep dasar PBO, mengetahui apa saja karakteristik di dalam PBO, mengetahui apa saja program yang mendukung PBO, dan mengetahui sebuah program yang diterapkan di dalam PBO. Nah, lanjut ke bab yang kedua. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama kita akan bahas definisi dan pengertian PBO. Pemrograman berorientasi objek atau juga disebut PBO merupakan paradigma pemrograman yang berorientasikan kepada objek. Semua data dan fungsi di dalam paradigma ini dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek. Bandingkan dengan logika pemrograman struktur. Nah, setiap objek dapat menerima pesan, memproses data, dan mengirim pesan ke objek lainnya. Nah, model data berorientasi objek dikatakan dapat memberi fleksibilitas yang lebih, kemudian mengubah program dan digunakan luas dalam teknik piranti lunak skala besar. Lebih jauh lagi, pendukung OOP mengklaim bahwa
OOP lebih mudah dipelajari bagi pemula dibanding dengan pendekatan sebelumnya. Dan pendekatan OOP lebih mudah dikembangkan dan dirawat. Nah, langsung ke pembahasan yang kedua, ada konsep pemrograman berorientasi objek. Di dalam konsep ini terdapat beberapa konsep, yaitu ada objek, ada kelas, ada atribut, ada metode, dan ada abstraksi. Nah, objek. Objek ini adalah suatu yang dapat dikonsepkan dan diperlukan untuk pemecahan masalah. Objek dapat berupa konsep, abstraksi, atau sesuatu dengan batas-batas tegas dan memiliki arti untuk persoalan yang ditangani. Nah, kalau kelas adalah abstraksi dari sesuatu yang ada pada domain persoalan dan merefleksikan kemampuan sistem dalam menjaga informasi. Kelas merupakan deskripsi satu objek atau lebih. Kelas merupakan unsur statis di mana merupakan pengkapsulan nilai-nilai atribut dan lainnya eksekutifnya. Nah, yang ketiga ada atribut. Atribut ini merupakan nilai data yang terdapat pada suatu objek di dalam kelas. Atribut mempunyai karakteristik yang membedakan objek yang satu dengan objek lainnya. Contohnya, pada kelas motor terdapat atribut warna, merah, kecepatan, cc mesin. Yang keempat ada metode atau operation behavior. Nah, mendefinisikan bagaimana suatu objek bertindak dan bereaksi dan berhubungan dengan fungsi yang diterapkan pada suatu atribut. Yang kelima ada abstraksi. Kemampuan sebuah program untuk melewati aspek informasi yang diproses olehnya, yaitu kemampuan untuk memfokuskan inti. Setiap objek dalam sistem melayani sebagai model dari pelaku abstrak yang dapat melakukan kerja, laporan, dan perubahan keadaannya dan berkomunikasinya dengan objek lainnya dalam sistem, tanpa mengungkapkan bagian kelebihan ini diterapkan. Nah, lanjut ke pembahasan yang ketiga. Ada karakteristik PBO. Karakteristik PBO ini ada 3. Yang pertama itu ada enkapsulasi. Yang kedua ada pewarisan. Yang ketiga ada polimorfisme. Nah, kita akan bahas dari yang pertama, enkapsulasi. Yaitu memastikan pengguna sebuah objek tidak dapat mengganti keadaan dalam objek dengan cara yang tidak layak. Hanya metode dalam objek tersebut yang diizinkan untuk mengakses keadaannya. Setiap objek mengakses interface yang menyebutkan bagaimana objek dapat berinteraksinya dengan objek lainnya, tidak akan mengetahui dan tergantung kepada representasi tersebut. Nah, yang kedua ada pewarisan atau interchange. Nah, merupakan sifat dalam bahasa pemrograman berorientasi objek yang memungkinkan sifat-sifat dari suatu kelas diturunkan ke kelas lain atau bisa juga mendefinisikan suatu kelas dan kemudian menggunakannya untuk membangun hierarki kelas turunan, yang mana masing-masing turunan mewarisi semua akses kode maupun data kelas dasarnya. Nah, sebagai kelas dasar adalah unggas. Salah satu sifat unggas adalah bertelur dan bersayap. Kelas turunan pertama adalah ayam, burung, bebek. 3 kelas turunan ini mewarisi sifat kelas dasar unggas, yaitu bertelur dan bersayap. Selain mewarisi sifat kelas dasar, masing-masing kelas turunannya mempunyai kelas khusus. Ayam berkokok, burung terbang, dan bebek berenang.
Kelas ayam punya kelas turunan, yaitu ayam kampung dan ayam hutan. Dua kelas ini mewarisi sifat ayam yang berkokok, tapi dua kelas ini juga punya sifat yang berbeda, yaitu ayam kampung berkokok panjang, halus, sedangkan ayam hutan berkokok pendek dan kasar. Nah, yang ketiga ada polimorfisme. Merupakan suatu konsep yang menyatakan sesuatu yang sama dapat memiliki berbagai bentuk dan perilaku yang berbeda atau bisa juga memberikan satu aksi untuk satu nama yang dipakai bersama pada satu hierarki kelas, yang mana masing-masing kelas hierarki menerapkan cara yang sesuai dengan dirinya. Polimorfisme bisa dikatakan sebagai sebuah variabel tunggal dalam program dapat memegang beberapa jenis objek selagi program berjalan. Nah, pada pembahasan yang keempat, ada program-program pendukung PBO. Programnya yang pertama ada C++, adalah bahasa pemrograman komputer yang dibuat oleh Bjarne Stroustrup. Merupakan perkembangan dari bahasa C, dikembangkan di Bell Labs atau Denny Richter pada awal tahun 1970-an. Yang kedua ada program Pascal. Adalah bahasa pemrograman yang pertama kali dibuat oleh Profesor Niklaus Witsch, seorang anggota International Federation of Information Processing pada tahun 1971. Yang ketiga ada Delphi, adalah sebuah lingkungan pengembangan terpadu atau IDE untuk mengembangkan aplikasi konsol, desktop, web, ataupun perangkat mobil. Perl, yang keempat ada Perl, adalah bahasa pemrograman untuk segala keperluan, dikembangkan pertama kali oleh Larry Wall di Machine Unit. Yang kelima ada Python, adalah bahasa pemrograman interpretatif multiguna dengan filosofi perancangan yang berfokus pada tingkat keterbacaan kode. Yang keenam ada C#, adalah bahasa pemrograman baru yang diciptakan Microsoft yang digunakan oleh banyak developer net untuk mengembangkan aplikasi dengan platform net. Nah, ini adalah 3 pemrograman yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada program enkapsulasi, yang kedua ada pemrograman pewarisan, yang ketiga ada pemrograman polimorfos. Langsung ke pemrograman yang pertama, yaitu pemrograman enkapsulasi. Nah, yang pertama kita akan memulai dengan include Eostream using namespace std. Langsung kita masuk ke kelas, yaitu kelas remote TV. Langsung ke private, string tombol no, dan yang di dalam kurung terserah kita mau sampai berapa, minimal itu sampai 35. Langsung ke public, void set tombol no in string file. Nah, langsung ke ini, kita tutup kurungnya. Langsung ke in main, ke remote TV ruang tamu. Nah, ini remote TV ruang tamu. Ruang tamu, set tombol nomor berapa? Misalnya nomor 0 kan, channel yang kita mau itu channel apa? Channel BCPP misalnya kan. Yang kedua ruang tamu, set tombol 1, channel belajar CVP. Yang ketiga, ruang tamu set tombol 2, channel CVP. Dan yang ketiga juga ruang tamu set tombol nomor 3, channel C. Nah, langsung ke code ruang tamu dan get tombol no and dan akan setelah selesai ini memprogramnya, kita langsung ke hasilnya.
Nah, akan keluar seperti ini, channel BCPP, channel belajar CPP, channel CPP, channel C. Nah, pada contoh program ini menggunakan konsep encapsulation. Nah, di mana kita tidak bisa dengan mudah mengakses variabel tombol no. Nah, nih tombol no ya, secara langsung dan harus menggunakan perantara menggunakan fungsi yang dinamakan teknik setter dan getter. Nah, coba kita lihat ya. Setelah itu, yang kedua, kita lanjut ke program pewarisan. Nah, pada program ini, kita akan membuat dua buah kelas, yaitu kelas induk dan kelas anak. Nah, kelas induk dan kelas anak. Kelas induk ini bertugas dalam menerima input nilai dari user. Sedangkan kalau kelas anak ini berfungsi dalam proses kalkulasi nilai yang didapatkan dari input user tadi. Nah, kelas induk memiliki member protected berupa nih sisi A dan memiliki sisi A dan sisi B serta member public berupa input. Nah, public ini berupa input. Nah, fungsi input ini bertugas menerima input nilai melalui parameter panjang serta lebar yang dimiliki dan selanjutnya diumpan pada member protected sisi A dan sisi serta sisi B. Nah, yang ini. Nah, kalau kelas anak dideklarasikan terhadap kelas induk dengan penentu akses berupa public. Kelas anak ini memiliki member public berupa fungsi luas. Nah, kalau yang kelas anak ini publiknya dia akan memiliki luas. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, ketika kelas anak dideklarasikan dengan penentu aksi publik, maka member induk protected akan tetap protect dan public akan tetap public. Pada baris 18, nah dapat kita lihat dapat kita lihat kelas anak mengakses member induk yaitu sisi A. Nah, sisi A dan sisi B di mana member ini bersifat protected. Kemudian pada operasinya fungsi utama main. Nah, pada fungsi main, kelas anak membuat objek O. Nah, objeknya kayak O. Kemudian objek ini digunakan dalam mengakses member fungsi input milik kelas induk serta diberikan masukan nilai 7 dan 8. Seperti ini. Nah, sebagai hasil operasi, objek O kemudian mengakses member fungsi luas miliknya dan mencetak hasil kalkulasi pada baris ke-24. Nah, ini kita tampilkan hasilnya. Nah, nilai dari 0 tadi yang luas adalah 56. Lanjut ke pemrograman yang ketiga, yaitu polimorfisme.
Nah, program ini melakukan perhitungan luas segitiga dan luas segi 4 dengan menggunakan konsep polimorfisme. Deklarasi metode yang sama dapat dituliskan secara lebih singkat tanpa menuliskan bagian hal-hal yang sama tersebut. Dengan kata lain, bagian metode yang dibutuhkan tersebut hanya perlu dipanggil nama metodenya saja. Pernyataan yang diawali dengan tanda pagar merupakan pernyataan untuk menyertakan prosesor. Pernyataan ini bukan untuk dieksekusi. Kemudian terdapat fungsi include. Include stream. Dalam file header ini terdapat beberapa fungsi standar yang dipakai dalam proses input dan output. Pada kelas bidang, nama kelas ini ditulis dengan sintaks kelas bidang, yang menunjukkan bahwa bidang adalah nama suatu kelas. Terdapat dua buah perubahan akses atau anggota kelas yang digunakan pada kelas ini, yaitu protected dan public. Protected dan public. Nah, pada kelas segitiga, langsung ke kelas segitiga. Nama kelas ini ditulis dengan sintaks kelas segitiga, yang menunjukkan bahwa segitiga adalah nama suatu kelas. Tampak bahwa terdapat suatu buah perubahan akses atau anggota kelas yang digunakan pada kelas ini, yaitu hanya public. Yang digunakan itu hanya public. Begitupun dengan kelas segi 4. Segi 4 juga hanya memakai public. Jadi tidak ada memakai privat. Prototipe virtual digunakan untuk memanggil fungsi kelas induk apabila tidak menggunakan prototipe virtual ini. Fungsi kelas induk tidak dapat dipanggil. Sebuah metode yang dideklarasikan menggunakan kata kunci virtual ini biasanya merupakan sebuah metode yang akan di-overload di kelas turuannya. Tanda dan tanda dan menunjukkan kepada alamat suatu variabel. Pemberian dan dalam definisi parameter menyebabkan fungsi tidak menggandakan argumennya dalam sebuah parameter, tetapi hanya mengambil alamat variabel yang menjadi argumennya. Di sini penulisan listing program untuk bagian program utama di atas selalu diawali dengan fungsi in main. Seperti ini. Fungsi dari program utama di atas yaitu untuk menentukan prosedur dan langkah eksekusi terhadap masing-masing kelas yang telah dibuat. Pada program utama, ternyata prosedur yang digunakan untuk menampilkan output ke layar yaitu tanpa meminta input dari user. Artinya, objek yang dimaksudkan sudah ditentukan terlebih dahulu dalam program utama. Tadi kan ini adalah output yang program polimorfisme. Langsung ke bab ketiga, yaitu penutupan. Kita akan menyimpulkan dari keseluruhan makalah ini. Pemrograman berorientasi objek merupakan paradigma pemrograman yang berorientasikan kepada objek. Semua data dan fungsi di dalam paradigma ini bungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek.
Pada pemrograman ini, setiap objek dapat menerima pesan, memproses data, dan mengirim pesan ke objek lainnya. Dan saat ini bahasa pemrograman yang menggunakan paradigma ini banyak menggunakan C++, karena bahasa ini fleksibel untuk desain program atau aplikasi. OOP adalah paradigma pemrograman yang cukup dominan saat ini, karena mampu memberikan solusi kaidah pemrograman modern. Pemrograman orientasi objek atau Object-Oriented Programming menekankan beberapa konsep, yaitu kelas, objek, abstraksi, enkapsulasi, polimorfisme, dan inheritance. Yang terakhir, dapat kita lihat daftar pusakanya. Ini adalah sumber dari berbagai sumber yang saya selesaikan makalah ini. Nah, mungkin itu saja presentasi makalah dari saya. Jikalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.